Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah ingatkan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik dan sejujur-jujur rujukan Islam, rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran dan petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua perbuatan yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabiyatin dhalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa dalam finar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bahasan khutbah Jumat lanjutan serial iman, dan kali ini adalah yang ketiga. Setelah kita membahas tentang masalah istiqamah dan juga mujahadah, kesempatan ini kita akan bahas masalah poin yang luar biasa pentingnya, dan ini bisa masuk dalam level tertinggi dalam agama kita, tentang masalah muraqabah. Iya saudaraku, setiap muslim akan selalu tentram hatinya kalau dia memahami poin yang akan kita bahas ini. Selalu tentram. Di saat ada nikmat, dia akan selalu bersyukur. Di saat ada cobaan, dia akan selalu bersabar. Dan seberat apapun yang sedang menimpa dia dalam kehidupan di muka bumi ini, dalam bentuk cobaan, dia akan sangat mudah bisa melewatinya. Dia selalu merasa tentram karena ada muraqabah. Apa kira-kira muraqabah itu? Yang paling tepat kita mengambil gambaran para ulama. Saya mengangkat pendapat Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Beliau menyinggung tentang masalah muraqabah, kurang lebih terjemahannya. Seorang muslim merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa merasakannya di setiap saat dari kehidupannya, sehingga keyakinannya menjadi sempurna bahwa Allah selalu melihatnya, mengetahui rahasia-rahasianya, memperhatikan amal-amalnya, menegakkan putusan terhadap dirinya, dan juga menetapkan keputusan terhadap setiap jiwa
dengan apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dirinya tenggelam dalam pengawasan, keagungan dan kesempurnaan Allah, merasa damai dengan mengingatnya, memperoleh kenyamanan dengan menjalankan ketaatan kepadanya, mengharapkan pahala hanya dari sisinya, mengharapkan kepadanya dan berpaling dari selainnya. Dan inilah makna yang sempurna dari menyerahkan diri kepada Allah, yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Ini cukup panjang untuk satu definisi, tapi sangat gamblang dan sudah langsung memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu muraqabatullah. Bagaimana seorang mukmin selalu merasa tentram hatinya karena dia tahu ada Tuhannya yang selalu mengawasi dia dan akan menjawab setiap permintaan dia untuk memenuhi kebutuhannya, yang akan setiap saat mendengarkan kalau dia memohon ampunan, yang akan setiap saat hadir dalam kehidupan dia tanpa ada batas waktu untuk memecahkan permasalahan yang sedang dia hadapi. Seberat apapun musuh dan masalah yang sedang kita hadapi, maka Allah jauh lebih kuat daripada itu. Sebesar apapun nikmat yang sedang kita rasakan, Allah mampu memberikan yang lebih besar daripada itu. Dan cukup banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Kita dengarkan bagaimana Allah sebutkan dengan sangat jelas dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 51. Yang bunyinya, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah itu, di ayat 52. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatunya. Jadi sangat konyol kalau ada seseorang, dan bodoh sekali kalau dia fikir apa yang dia lakukan Allah tidak ketahui. Apa yang dia minta, yang dia panjatkan, Allah tidak dengar. Ini kebodohan, bahkan level iman yang sangat rendah. Justru iman seseorang itu sangat tinggi di saat dia berdoa, dia tahu Tuhannya sedang ada dan mendengarkannya. Dan itu yang masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah selalu dengan Tuhan kalian atau kepada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Begitu juga pada saat dia mengamalkan atau mengerjakan dosa, dia harus tahu kalau Tuhannya mengawasinya, mengontrolinya, dan setiap saat bisa mendatangkan hukuman kepadanya, sehingga dia selalu hati-hati dan segera meninggalkan setiap bisikan daripada syaitan. Dan ini yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan ketahuilah Allah maha mengawasi segala sesuatu. Juga semua jenis ibadah Allah tahu apa yang kita kerjakan, sekecil apapun, walaupun tidak ada manusia yang mengetahuinya. Dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26, ayat 219 sampai 270. 219 sampai 216 sampai 217 sampai 219, dua ayat. 217 sampai 219. Yang bunyinya, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan bertawakkallah engkau hai Muhammad kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, dan Dia melihatmu ketika engkau berdiri untuk beribadah, dan juga melihat serta mengetahui dengan sangat jelas gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Allah tahu semuanya. Lebih jelas lagi dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 61. Allah juga memastikan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i wala asghar min dhalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Kamu tidak berada dalam satu kegiatan dan tidak membaca satu ayat saja dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan apapun, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar daripada itu, melainkan semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz.
Demikian juga dalam surah Al-Imran ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi baginya. Jadi ayat-ayat ini sangat jelas memberikan gambaran kepada kita kalau Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan dari kebaikan dan juga apapun yang kita kerjakan dari keburukan, dan setiap kebaikan pasti Dia akan tepati janjinya memberikan balasan positif, dan setiap perbuatan dosa pasti juga setiap saat bisa datang ancamannya. Kalau kita berada di antara dua perasaan ini, khauf dan raja, kita takut jangan sampai Allah hukum karena kita berbuat dosa, atau kita takut jangan sampai amal soleh kita tidak diterima karena kita tidak memenuhi syarat yang sudah Allah tentukan, serta juga kita berharap agar semua amal-amal kita diterima, maka itulah kesempurnaan iman seseorang. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah, di sisinya lah kunci-kunci perbendaharaan yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Tidak pula biji dalam kegelapan bumi. Tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering. Melainkan semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dimanapun kita berada, lagi duduk, lagi berdiri, lagi ngobrol, aktivitas, lagi tidur, lagi sendirian, lagi rame-rame, Allah bersama kita. Allah selalu mengetahuinya. Makanya para salafus saleh dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim, karena sangat tertanam kental perasaan ini, sehingga mereka selalu berhati-hati. Setiap kali mereka sholat, mereka berdiri seperti batang pohon kurma yang kokoh, sampai seseorang di antara mereka disengat dahinya oleh kumbang dan berdarah, dia tidak bergerak sedikit pun. Sebagian sahabat lagi berperang, dipanah oleh musuh, kena ke arah jantungnya, karena dia lagi sholat malam dan membaca surah Al-Kahfi, dia tidak bergerak sedikit pun, kena anak panah. Dan ini terus saja dilemparkan oleh mata-mata musuh tersebut sampai terkumpul kurang lebih 12 sampai 13 anak panah di jantungnya. Baru dia ruku. Pada saat dia bergerak, maka si mata-mata tadi baru tahu kalau itu manusia. Dari awal dia tidak tahu karena disemak belukar dan tidak bergerak. Dan dia mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena saya takut dia lepaskan lagi anak panah satu lagi dan saya mati terbunuh, kemudian musuh menyerang Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain, maka saya akan menyempurnakan membaca surah Al-Kahfi tersebut. Begitu luar biasanya. Kita kadang-kadang baru digigit oleh semut, baru sedikit udara gerah, kita sudah gelisah dan tidak khusyuk dalam sholat. Bagaimana muraqabah ini mengontrol seseorang dan memberikan kesempatan dia untuk merasa kehadiran Tuhannya. Begitu juga pada saat berbuat maksiat. Jangankan maksiat, ketidaksengajaan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketinggalan sholat berjamaah asar. Beliau bayar dengan 800.000 dirham. Dibayar, padahal dia tidak sengaja. Anaknya Abdullah bin Umar pernah ketinggalan sholat asar juga berjamaah di masanya. Maka beliau ganti dengan sholat malam semalam suntuk. Dia bermujahadah, dia paksakan dirinya untuk menutupi apa yang sudah kurang. Jangankan buat maksiat, padahal sebenarnya ketinggalannya punya udzur syar'i. Apalagi kalau sampai berbuat dosa. Ada seorang sahabat pernah mengatakan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah binasa, saya sudah hancur ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, saya sudah melihat seorang wanita di pinggir kota Madinah, bahkan saya sempat menyentuhnya. Maka kata Nabi, dengan kondisi ketakutan, keringat dingin, dia takut dia dihukum oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, maka apakah kau sholat 5 waktu bersama kami? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perbuatan amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Tapi kita lihat bagaimana ketakutan mereka dalam melakukan dosa. Berapa banyak orang di antara kita mengalami masalah ini. Setiap hari matanya lihat dosa, telinganya dengar dosa, tangannya menjamah dosa, kakinya melangkah ke tempat dosa, lisannya terus mengucapkan dosa, tanpa berfikir dan khawatir kalau Tuhannya akan menyiksanya. Ini hal yang harus diperhatikan baik-baik.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dia selalu bersama kita dalam surah Al-Hadid surah nomor 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau sendirian, mau rame-rame, mau lagi buat amal soleh, mau lagi buat dosa. Kalau buat amal soleh dia pasti akan balas dengan sebaik-baiknya. Berbuat dosa dia bisa hukum setiap saat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah, tanamkan dalam diri kalian bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Maksudnya kalau sudah faham ini, dengar ayat ini, mulai sekarang mohon ampun kepada Allah masa lalu, kemudian tahulah Allah kalau orang bertobat akan selalu menyantuninya. Dan ini masuk juga dalam sabda Nabi SAW tentang level tertinggi dalam agama kita, yaitu ihsan. Sebagaimana dalam sabda beliau dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka sungguhnya dia kalau kau tidak melihatnya, maka yakinlah dia akan melihatmu atau dia selalu melihatmu. Untuk lebih lengkap khutbah ini kita akan coba datangkan beberapa sikap dari salafus saleh. Bagaimana mereka selalu menjaga muraqabatullah ini. Sehingga mereka seperti kata Syekh Abu Bakar Jazair, tenggelam dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada dalam takut kalau Allah hukum kalau berbuat dosa, sehingga dia jauh dari dosa sejauh-jauhnya, dan dia selalu berada di setiap kali ibadah yang diperintahkan karena memang dia tahu Allah akan membalasnya. Misalnya disebutkan kisah tentang Junaid rahimahullah, salah satu salafus saleh dulu. Pada saat ditanya, dengan apa kita dapat menentukan pandangan kita dari yang Allah haramkan? Karena banyak orang melanggar dengan masalah ini. Apalagi di masa kita, banyak wanita yang tidak menutup aurat di pinggir jalan sana, di mall penuh dengan musik-musik, banyak pelanggaran. Maka bagaimana caranya kita bisa menentukan pandangan? Di masa kita sekarang mungkin ada handphone juga. Maka beliau mengatakan, dengan ilmumu atau dengan kau mengetahui bahwa pandangan zat Allah yang melihatmu lebih mendahului dari objek yang sedang kau tuju. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in dari Mekah yang masyhur, sangat soleh sampai dapat julukan Sajjad, orang yang paling suka dengan sujud. Kalau ada hajat apapun, beliau sujud dan tidak pernah angkat kepalanya sampai hajatnya sudah dituangkan ke seluruhnya kepada Allah. Beliau mengatakan, hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Ini perkataan yang sangat dalam. Saya ulangi, beliau mengatakan, hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh zat Allah yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaklah engkau selalu berharap hanya kepadanya, karena dia zat yang pasti menepati janjinya. Jadi hanya mohon kepada Allah, tinggalkan semua yang lainnya. Jangan minta kepada manusia. Minta kepada Allah, Allah akan gerakkan manusia untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan beliau mengatakan, hendaklah engkau selalu takut, ini pesan yang ketiga dari beliau, kepada zat yang kuasa segera memberimu hukuman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in juga masyhur, berkata kepada seseorang, hai anak muda, merasalah selalu diawasi oleh Allah. Pemuda tersebut lalu bertanya tentang hal tersebut, bagaimana caranya? Selalu merasa Allah hadir dan mengawasi. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, jadikan dirimu seakan-akan melihat Allah. Karena pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Fakta-fakta terlihat. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menggantikan siang dan malam? Siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menata mata seperti ini, hidung seperti ini, bibir seperti ini, lidah, gigi, dengan segala macam keajaiban dalam tubuh manusia di sekitar kita, fenomena yang sangat banyak sekali. Itu semua tidak mungkin tanpa ada pencipta. Hanya saja Allah memang tidak menampakkan dirinya, karena Allah menjadikan menampakkan dirinya dan dilihat itu adalah nikmat terbesar di surga bagi orang-orang yang beriman nanti. Makanya Allah puji dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib tadi. Abdullah bin Dinar rahimahullah berkata, suatu hari aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju ke Mekah. Lalu kami singgah untuk istirahat di sebuah jalan. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, penggembala domba.
sedang menggiring domba-dombanya, lalu Umar berkata, "Hai pengembala, juallah 1 ekor dombamu itu kepada kami." Maka pengembala ini tiba-tiba terdiam dan menghadap ke Umar sambil mengatakan, dia tidak kenal kalau ini Umar bin Khattab pada saat itu jadi khalifah. Maka pengembala ini mengatakan, "Saya bukan pemiliknya, domba ini ada pemiliknya." Umar memancing dia, ingin mengetahui apakah ajaran Muhammad SAW sudah sampai ke padang pasir kepada orang-orang seperti ini. Maka dia mengatakan, "Bilang saja pada majikanmu, kalau dombanya dimakan serigala, lalu kau jual kepada kami, kau ambil uangnya." Maka tiba-tiba Arab Badui tersebut menangis terisak-isak dan dia mengatakan, "Kalau begitu di mana Allah?" Umar pun ikut menangis pada saat itu bersama dengan Abdullah bin Ira dan orang-orang yang bersama mereka. Umar sambil mengatakan, "Alhamdulillah yang telah menyampaikan ajaran Muhammad sampai ke orang seperti ini." Lalu kemudian Umar menemui majikannya dan membebaskan orang tersebut dari keterbudakannya. Begitu juga diceritakan Zulaikha, istri tuan atau majikan Yusuf alaihissalam di Mesir. Pada saat dia tergila-gila dengan Yusuf untuk mengajaknya berzina, maka kemudian dia pun menutup pintu dan dia mengatakan dalam surah Yusuf, "Hai talak, aku sudah pasrahkan diriku padamu." Seorang ratu sangat cantik, kedudukannya sangat tinggi. Ini luar biasa terkenal Zulaikha dengan kecantikan dan kedudukannya. Suaminya seorang raja di Mesir. Lalu kemudian dia mengatakan pada Yusuf, "Kunci kamarnya, silakan, terserah, kau boleh menikmati saya." Bahasa yang sangat jelas. Maka Nabi Yusuf berusaha menghindar, mengatakan bertakwalah kepada Allah. Terus saja dikejar Nabi Yusuf, kelilingi kamar dia sampai ada satu di pojok ruangan Zulaikha ini ada patung. Patung yang selama ini dihormati oleh Zulaikha. Zulaikha lalu berhenti di patung yang dia sembah di ujung ruangan kamarnya. Lalu kemudian dia mengambil selimut dan dia tutupi wajah patungnya. Karena dia malu kalau dia sempat berzina dengan Yusuf nanti diketahui oleh Tuhannya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kata-kata yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Bagaimana bisa engkau malu pada benda mati seperti ini, sementara aku tidak malu dengan pengawasan zat yang maha perkasa." Maka Yusuf langsung melarikan diri lebih cepat lagi ke arah pintu. Dan subhanallah pada saat dia buka pintu, ada majikannya atau ada raja Mesir pada saat itu di depan pintu. Walaupun setelah itu si perempuan ini coba merekayasa keadaan sambil mengatakan, "Apa hukumannya orang yang coba mau mengganggu istrimu?" Tapi Nabi Yusuf dibela oleh Allah SWT karena dia meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Diajak berzina, dia tinggalkan. Maka dia mengatakan, dia yang menawarkan diri kepada saya. Saya menghindar. Maka untung rajanya bijak pada saat itu. Rajanya mengatakan, "Kalau gitu datangkan saksi." Datanglah seorang yang bijaksana dalam istana. Kemudian ditanyakan, "Bagaimana? Ini istri saya menuduh anak angkat saya ini dia yang mau mengganggunya." Anak angkat saya mengatakan justru istri saya yang mau menawarkan diri. Maka jawabannya si penasihat tersebut, "Kita lihat saja. Kalau baju Yusuf robek dari depan, berarti memang dia yang mau mengganggu istri Anda. Tapi kalau baju Yusuf robek dari belakang, berarti memang istri Anda yang salah." Dan kebetulan pada saat Yusuf alaihissalam mau buka pintu, Zulaikha sempat menarik baju Yusuf dan sobek. Karena kuatnya ditarik, maka dilihatlah hal tersebut. Lalu raja tersebut mengatakan, "Sesungguhnya ini benar-benar dari tipu daya kalian. Maka bertobatlah engkau, mohonlah, mengakulah kesalahanmu." Dia bilang pada istrinya, dan Yusuf disuruh pergi karena selamat dari tuduhan tersebut. Tapi saksi bahasan kita, bagaimana Yusuf alaihissalam merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam hotel tidak peduli, mengatakan tidak ada yang melihatnya. Padahal semua benda di kamar hotel itu adalah makhluk Allah. Air yang dia pakai untuk minum, air yang dia pakai untuk cebok, semua ranjang, per-pernya, semua spraynya, makhluk Allah SWT. Lampu yang dia pakai, makhluk Allah. Bagaimana dia menganggap tidak ada yang mengetahuinya? Lebih besar daripada itu, Allah mengawasinya. Allah maha melihat, maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi kecuali Allah mengetahuinya. Sebagai penutup ada sebuah syair yang menarik yang disampaikan oleh seorang salaf. Dia bersenandung dalam masalah muraqabah ini. Dia mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra fala takul." Kalau seandainya suatu hari engkau menyendiri di satu tempat, tidak ada yang lihat, maka ucapkan dalam dirimu sendiri. Maka jangan kau ucapkan pada dirimu, "Khalautu walakin kul alayya raqibu." Oh, saya sedang sendirian. Jangan ucapkan seperti itu. Tapi tanamkan dalam dirimu dan katakan padanya, ada pengawas yang selalu mengintaiku. Wala tahsabannallaha yakfalu sa'ah,
Dan jangan pernah kau mengira Allah itu lalai walaupun sesaat. Wala anna ma tukhfi alaihi yaghibu. Dan jangan engkau mengira bahwa apa yang engkau sembunyikan luput darinya. Alam tara annal yawma asra'u zahiba atau zahibin. Bukankah engkau melihat bahwa hari itu sangat cepat berlalu? Artinya akan ada hisabmu nanti di sisi Allah. Wa anna ghadan lin nadhirina qaribu. Dan besok itu amat cepat datangnya bagi orang-orang yang menunggu. Saudaraku seiman, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, mari kita sama-sama tanamkan dalam diri kita. Kalau Allah Azza wa Jal ada, hidupkan keyakinan tauhid itu dalam diri kita. Allah selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, selalu mendengar kita. Jadi jangan pernah berpikir Allah tidak mendengar doa saya. Allah tidak mau melihat keadaan saya. Seburuk apapun keadaan kita, Allah tahu. Dan semua dengan hikmahnya terjadi. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, kata Nabi SAW, malaikat pembagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau lapangkan dia makin bersyukur. Tahan rezekinya hambaku ini, karena kalau kau lapangkan maka dia akan kufur. Allah memberikan semua dengan hikmahnya. Dan kalau kita sedang diberikan cobaan, jalankan hadis Nabi SAW. Kalau kita sedang diberikan cobaan, lihat orang yang di bawah kita. Maka kita akan selalu lihat orang yang di atas kita, lihat orang yang di atas kita. Kita akan selalu bersabar. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu dan demam juga batuk. Kita flu demam batuk, ada orang yang rematik. Kita rematik, ada orang yang lumpuh. Kita lumpuh, ada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau Allah masih memberikan nafas bisa hidup, itu peluang emas untuk memperbanyak amal soleh. Masih ingat riwayat yang pernah kami sampaikan dari kajian setiap duhur ataupun asar Sahih Targhib Tarhib, bahwasanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Beliau pernah menerima sebagai tamu di rumahnya 3 orang mu'allaf dari salah satu suku Arab. Kemudian beribadahlah mereka dengan sangat baik. Lalu berjalan waktu. Orang yang pertama ikut berjihad di pasukan yang Nabi SAW utus. Kemudian mati syahid dah dia. Berjalan waktu lagi yang kedua, ikut lagi orang yang kedua yang numpang di rumah Talha, kemudian mati syahid juga. Berjalan waktu selanjutnya, orang yang ketiga meninggal tapi bukan mati syahid. Maka Talha bin Ubaidillah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat 3 orang ini. Uniknya, yang paling depan di surga dan yang paling tinggi derajatnya justru yang mati biasa, bukan mati syahid. Di belakangnya ada orang yang kedua yang mati syahid tadi yang kedua. Di belakang lagi ada orang yang pertama mati syahid. Talha bin Ubaidillah bingung, karena selama ini persepsi beliau adalah orang yang mati syahid pasti besar sekali pahalanya. Memang benar, orang yang mati syahid mungkin ya mengalahkan pahala orang lain. Tapi khusus persepsi yang kedua, orang yang mati syahid mengalahkan pahala orang-orang yang lain, maka ini yang diperbaiki akhirnya oleh Nabi SAW. Waktu itu dia datang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa bisa seperti ini mimpi saya? Seakan-akan beliau mengatakan, kenapa bukan yang paling depan orang yang pertama mati syahid, kemudian orang yang kedua, lalu yang mati di atas ranjang yang ketiga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran hai Talha? Mana kamu dari sholat dia, dari zikir dia, dari baca Quran dia, dari amal-amal soleh dalam beberapa hari itu? Maksudnya apa? Beberapa hari saja Allah berikan kita kesempatan, bahkan beberapa detik saja kita masih bisa hidup dan beramal soleh. Sebuah nikmat yang luar biasa. Walaupun tubuh kita lumpuh, yang penting masih bisa bernafas. Ini kesempatan emas, jangan disia-siakan. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada Dia, Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat, hari yang sangat mulia, maka maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya mengatakan hari ini, walaupun bukan hari Jumat, hari apa saja, selama kita masih hidup, berarti itu adalah hari emas kita. Kita masih punya kesempatan, saudaraku seiman, untuk memohon ampun kepada Allah dari masa lalu kita. Dan itu tidak bisa lagi diraih oleh orang-orang yang sudah masuk ke kuburan sana. Dan juga pada hari ini, kalau Allah masih berikan kita umur, maka masih ada kesempatan untuk menambah amal soleh kita, walaupun cuma 2 rakaat solat sunnah.
Ingat sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih. Beliau pernah melewati sebuah kuburan bersama dengan para sahabat. Lalu beliau berhenti sejenak dan beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, pemilik kuburan ini lebih mencintai 2 rakaat solat yang sempat kalian lakukan daripada dunia dan seluruh isinya. Iya saudaraku seiman, dunia ini semua akan kita tinggalkan. Semua hanya akan dikenang sebagai nama di saat kita meninggal. Kalau saya wafat, orang hanya akan mengatakan, itu bajunya Khalid, itu sepatunya dia, itu rumahnya, itu istrinya, itu anaknya, itu mobilnya, itu motornya. Selesai. Sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu selesai semua. Dan tidak ada satupun yang kita bawa ke kuburan. Istri nggak ikut ke kuburan, anak nggak ikut ke kuburan, semua harta tidak ada yang ikut ke kuburan, hanya dengan kain kafan. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau meninggal anak Adam ikut ke kuburan 3, keluarganya, hartanya dan juga amalnya. Dan akan pulang 2, pasti pulang. Anak, istri, suami, siapapun dia akan pulang maksimal setengah jam di kuburan. Habis itu pulang. Kita akan sendirian. Begitu juga harta, mobil yang mewah hanya parkir di pagar kuburan, tidak akan masuk ke liang lahat. Tapi yang tinggal bersama kita amal. Amal ini yang selalu kita lalaikan. Selalu kita anggapkan sunnah. Ya enggak usah, puasa sunnah kah, sholat sunnah kah, zikir pagi petang kah, sudahlah berlalu waktu. Padahal sebenarnya orang yang meninggal berharap kalau dihidupkan sekali saja, sesaat saja, mereka akan mengejar amal-amal sunnah itu. Bayangkan sebagai penutup dalam khutbah kesimpulan ini, kalau seandainya kita wafat pada saat ini dan Allah masih memberikan kita kesempatan hidup lagi 10 menit saja, gak usah lama-lama. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita kembali menikmati kendaraan yang kita sedang banggakan, mobil atau motor, atau kita kembali lagi mengejar makanan favorit kita, atau kita meeting yang miliaran? Demi Allah tidak. Atau kita bahkan kumpul dan biologis dengan istri kita? Tidak lagi. Kita berpikir pada saat 10 menit itu bagaimana bertobat dari dosa kita yang lalu dan bagaimana caranya kita menambah amal soleh kita. Semestinya tidak usah tunggu kita meninggal, karena tidak mungkin lagi orang hidup kalau orang sudah meninggal. Ini peringatan teman-teman sekalian. Semoga Allah menjadikan saya orang yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, dan memudahkan semua kita untuk mengamalkan. Di hari Jumat ada waktu mustajab. 2 buah riwayat yang masyhur dari Nabi SAW. Riwayat yang pertama adalah di saat khatib di khutbah sampai diiqamahkan solat, makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan juga yang kedua mengatakan Jumat adalah 12 waktu, dari mulai subuh sampai waktu maghrib, dan tidak ada seorang muslim berdoa kecuali Allah ijabah. Dan fokuslah perbanyak doa di selepas asar sampai terbenam matahari. Maka ini waktu-waktu yang mulia untuk diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa, semoga Allah kabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin Engkau maha melihat, sehingga Engkau melihat semua apa yang kami lakukan. Engkau mendengar dan Engkau maha mendengar sehingga Engkau mendengar semua yang kami dengar. Dan Engkau mengetahui semua yang kami sembunyikan dalam hati kami. Dan kami yakini semua itu ya Allah. Kami memujimu atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon ampun atas semua dosa yang pernah kami lakukan. Dan kami mengucapkan salam hormat kepada Nabi-Mu, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah Engkau utus kepada kami sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami untuk mengucapkan. Ya Allah, kami tidak kumpul di masjid ini kecuali karena ingin mengerjakan satu yang Kau wajibkan kepada kami, itu solat Jumat. Terimalah ibadah dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, ikhlas ataupun kurang ikhlas, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, dengan pahala yang sempurna. Dan maafkanlah ya Allah, bahkan ganti dengan kemahamuran-Mu seluruh kesalahan yang kami kerjakan, kecil ataupun besar, sengaja atau tidak sengaja, sampai nanti Engkau menutup ajal kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka. Kembalikan kami semua kepada wahyu-Mu Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti para salafus saleh. Ya Allah, berilah petunjuk para pemimpin kami agar berlaku adil, menjalankan tugas mereka dengan baik, dan berilah balasan dengan sebaik-baiknya bagi yang sudah menjalankan tugas, dan maafkanlah kesalahan mereka. Dan jadikanlah kami masyarakat yang selalu gotong royong, bekerjasama mendukung pemerintah dan mendoakan yang baik, sehingga kami menjadi satu barisan yang rapi dan bisa mengembangkan negara ini dengan baik, dan juga akhirnya menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di
pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan berikan kami semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan, wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, dan perbuatan baik. Wa ita'i dzil qurba, dan menjaga hubungan juga dengan para kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan pelanggaran-pelanggaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum, ingatlah Allah selalu, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala niyami yazidkum, syukuri nikmatnya dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.